Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 7A, mata kuliah literasi digital, dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ginanjar Ganeswara, Eskom MPD. Perkenalkan, nama saya Deska Yuli Susanti, NPM 0371181122. Saya Malina Sabila Putri dengan NPM 0371181029. Saya Gina Kolbiah dengan NPM 0371180099. Saya Alvira Rosapulungan dengan NPM 0371181000. Saya Novi Yulianti dengan NPM 0371181114. Saya Nizia Amanda Putri dengan NPM 0371181119. Saya Debbie Tripuanti dengan NPM 0371181153. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi Internet of Things. Yang pertama yaitu pengertian Internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Networking yang berarti jaringan-jaringan komputer yang saling tersambung atau terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer yang luas di seluruh dunia. Jaringan komputer tersebut dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, saling bertukar informasi, ataupun saling tukar-menukar data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi Yulianti. Baik, terima kasih Deska. Di sini saya akan menjelaskan dampak internet. Dampak internet terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama memberikan ruang sebagai tempat belajar yang efektif untuk pelajar. Yang kedua dapat melatih kreativitas, kita dapat membuat blog, desain grafis aplikasi, desain website, dan macam-macam software. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama dapat mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung. Yang kedua, peluang terjadinya kejahatan dunia maya. Yang ketiga, membuat seseorang menjadi candu. Yang terakhir, pencurian atau penyalahgunaan data. Selanjutnya akan disampaikan oleh Debbie. Terima kasih untuk Novi. Di sini ada sejarah Internet of Things. Penemuan internet yang terus berkembang selama beberapa dekade, dari 1960 sampai 1980. Perangkat Internet of Things pertama ditemukan di Carnegie Mellon University dengan menciptakan cara agar mesin penjual Coca-Cola di kampus bisa melaporkan isinya melalui jaringan. LG Electronics melakukan perkembangan besar mendorong evolusi Internet of Things dengan memungkinkan penggunaannya untuk berbelanja online dan melakukan panggilan video dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Pembuatan robot kecil berbentuk kelinci yang mampu menyampaikan berita terbaru, ramalan cuaca, dan perubahan pasar saham. Minat pada teknologi Internet of Things terus meningkat dan mengarah pada konferensi internasional pertama tentang Internet of Things di Swiss. Dari tahun 2008 sampai tahun 2010, China mengatakan akan menjadikan Internet of Things sebagai prioritas strategis dalam rencana 5 tahunnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Manda. Terima kasih, Debbie. Selanjutnya adalah pengertian Internet of Things. Pada dasarnya, Internet of Things atau sering disebut IoT adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubungnya. Nah, perangkat IoT ini terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data yang disambung internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk analisa. Selanjutnya ada manfaat Internet of Things. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, memudahkan proses konektivitas. Yang kedua, ketercapaian efisiensi. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvira.
Baik, terima kasih Nizia Amanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja Internet of Things. Nah, dasar prinsip kerja Internet of Things ini merupakan benda di dunia nyata diberikan identitas unik dan dapat dikali di sistem komputer dan dapat juga direpresentasikan dalam bentuk data di sebuah sistem komputer. Nah, cara kerjanya itu yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Istilah yang menjadi internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Adapun metode Internet of Things. Ya, metode yang digunakan oleh IoT sendiri ini yaitu merupakan net near kabel atau pengendalian secara otomatis tanpa mengenal jarak. Implementasinya yaitu dengan terwujudnya dalam produk Speedy Monitoring. Produk ini diluncurkan oleh PT Telkom guna menangkap, merekam, dan memonitor suatu ruangan atau area tertentu dengan menggunakan IP kamera yang terhubung di jaringan Speedy. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amalina. Baik, terima kasih Elvira. Selanjutnya ada penerapan Internet of Things. Di penerapan ini ada 9 penerapan. Yang pertama ada Smart City Internet of Things, yaitu membantu membuat tata kelola kota yang efektif. Selanjutnya ada Smart Mall Internet of Things, bisa mendeteksi kehadiran orang-orang yang berada di dalam mall. Selanjutnya ada Smart Traffic Internet of Things, yaitu bisa bisa menganalisa lalu lintas. Yang keempat ada Smart Environment Internet of Things, bisa mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman. Selanjutnya ada Smart Water Internet of Things, bisa membantu kita mendapatkan air yang bersih, sehat, bebas polusi, bebas pencemaran bahan kimia di sungai, di laut, maupun di pipa-pipa air, dan mendeteksi dini terhadap banjir. Selanjutnya ada Smart Metering Internet of Things, yaitu bisa membantu kita mengetahui penggunaan daya listrik. Selanjutnya untuk mendeteksi manusia di suatu area, mendeteksi cairan, radiasi, gas-gas yang bisa meledak. Selanjutnya, Internet of Things bisa digunakan memonitor pengiriman barang, pembayaran melalui NVC, melihat tanggal kadaluarsa, dan mengatur rotasi atau penyimpanan barang di gudang. Dan yang terakhir ada logistik Internet of Things, yaitu bisa digunakan untuk mendeteksi getaran, buka tutup pintu, mencari lokasi barang di gudang, mendeteksi kebocoran gas, sehingga bisa digunakan untuk memonitor kondisi pengiriman barang, mencari lokasi penyimpanan yang paling baik untuk memisahkan gas yang mudah terbakar dan bahan peledak, melacak perjalanan kapal. Dan yang terakhir, bisa melacak perjalanan kapal tanker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Baik, terima kasih Amalina. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi Internet of Things. Adanya perkembangan menjadikan teknologi semakin lama semakin canggih. Tingginya penggunaan internet sehingga satu benda di sekeliling hampir semua dapat digerakkan oleh operasional lewat internet. Peranan manusia pada masa yang akan datang akan banyak digantikan oleh teknologi canggih buatan manusia. Salah satunya adalah Internet of Things, yaitu sebuah istilah yang menggambarkan terhubungnya segala sesuatu berwujud materi ke jaringan internet. Dengan perangkat IoT, semuanya dapat berjalan dan bertugas secara otomatis tanpa bantuan manusia. Tak hanya itu,
Sesama perangkat IoT juga bisa saling berbicara antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat terciptanya sebuah ekosistem yang membuat semua hal bisa terjadi secara otomatis. Sistem IoT sedang dikembangkan lebih lanjut agar tidak sebatas dapat bekerja di dalam rumah saja. Contoh IoT produk Speedy Monitoring. Produk ini diluncurkan oleh PT Telkom guna menangkap, merekam, dan memonitor suatu ruangan atau area tertentu dengan menggunakan IP kamera yang terhubung ke jaringan Speedy. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.